ini kehormatan bagi saya karena saudara-saudara berkunjung ke sini dalam rangka untuk konon katanya sharing itu berbagi. Kalau berbagi itu artinya yang membagikan itu mempunyai sesuatu yang berharga untuk dibagikan kepada orang lain gitu. Baru diminta untuk berbagi aja itu sudah penghormatan kepada saya. Terus kemudian karena ini berbagi kepada adik-adik, boleh nggak usah pakai ini aja ya? Karena ini berbagi dengan adik-adik angkatan PMB yang termuda, alasan Kang Arif untuk meminta saya untuk berbagi itu jadi ada oke-nya juga lah. Karena saya angkatan 65, berarti jadi PMB berapa tahun yang lalu tuh ya? Hampir 50 tahun, lebih 65, 58 tahun yang lalu. 58 tahun yang lalu saya seperti saudara-saudara ini. Jadi nanti sekarang ya, bayangkan nanti 58 tahunnya akan datang kita tetap PMB. Jadi bersyukur saya masih dikasih hidup, dikasih sehat, dikasih juga merasa bergembira untuk menyampaikan sesuatu. Sedikit perkenalan aja dulu lah. Ini tempat ini nggak ada rumah dulu. Saya pindah sini dengan Abu ini tahun 1976. Rumah saya dulunya di depan sana, di seberang ada. Sekarang udah pindah kami ke sini tahun 78. 1978. Ini masih kosong, nggak ada tetangga satupun juga. Ini rumah nggak ada lah, nggak ada. Jalannya juga masih jalan desa di sini tuh. Nah, ini pohon semuanya kami yang tanam sendiri. Jadi bukan ujuk-ujuk ada pohon, ini kami tanam sendiri. Rupanya memang ini udah diniatkan ditanam untuk supaya PMB angkatan 2023 ini bisa berteduh di sini. Obatnya terus dipelak di tanggal teh supaya si barudak bisa niuhan di dia. Ya. Tapi ternyata kalau hujan juga ternyata nggak efektif. Kalau hujan kepaksa nanti pindah ke dalam aja. Ya. Ini rumah kami memang sederhana, ini bukan basa-basi. Ruangannya cuma segitunya, bisa dilihat semuanya, mana dapurnya, mana tempat makannya, barangnya apa aja itu bisa dilihat semuanya. Nggak ada juga yang ditaruh di kolong tempat tidur, beberapa yang sama privat yang. Jadi kalau hujan kita siap lari aja ke sana nanti ya. Iya. Ke sana. Nanti saya udah briefing sama Kang Arif tadi ya pagi-pagi. Kang Arif ini hebat. Jam 7:30 udah hadir di sini. Ya. Itu satu hal yang sangat menggembirakan kepada saya karena hanya gitu ya untuk menghormat anak-anak muda yang seumur saudara-saudara, beliau begitu seriusnya Kang Adolf sama Kang Arifin. Jadi ya sekali lagi kalau Anda ya sebagai yang paling muda ini tidak mampu ya untuk menyerap hal-hal baik yang ingin diupayakan untuk dimiliki oleh saudara sebagai bekal dalam kehidupan ini selanjutnya, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai alumni nanti. Alangkah sayangnya orang kayak Kang Arif, Kang Adolf, Kang Janjan ini yang sangat menginginkan saudara-saudara maju. Jadi bikin acara ini tiada lain hanya untuk kepentingan supaya saudara-saudara maju sesuai dengan uniqueness masing-masing. Nanti kami ngobrol sama Kang Adolf, Kang Arif. Uniqueness masing-masing ya. Setiap individu yang masuk Damas itu bukan statistik 30 orang mahasiswa baru, bukan. Dalam pandangan kami ya, saya kira sama dengan Kang Arif dan Kang Adolf. Saya dulu sebagai setelah genep 5, setelah bimbingan kan saya langsung jadi senior. Jadi ini saudara sebentar lagi akan jadi senior. Nah dalam pikiran kami bahwa kita ini individu-individu, bukan statistik. Anda ini bukan statistik, setiap individu. Saya memang nggak hafal namanya siapa gitu, tapi di PMB itu Anda dihargai sebagai individu. Ya. Jadi si Kang Adolf, Kang Arif, Kang Janjan, saya, ya sekedar ngayakin acara kayak gini, kumpul-kumpul sambil makan, gitu kan. Tapi maksudnya sangat mendalam supaya saudara
mendapat bekal lah dari pertemuan ini untuk kepentingan kemajuan masing-masing individu. Kemajuan apa gitu? Tentu spektrumnya luas sekali ya, karena nanti kita punya kesempatan untuk berbagi pengalaman, sharing atau kata Kang Arif itu. Nah, mengenai sharing ini langsung saya manfaatkan aja ya Kang Arif ya, waktunya ya. Nanti kalau mau lebih serius kita bicara di dalam setelah makan lagi kali ya. Kalau sebelum makan kan lapar pikirannya. Abu ini berupaya untuk ngejamu saudara-saudara, tapi kata Kang Arif, jangan katanya. Kejo mah nanti kami yang bawa, kejo itu nasi. Nanti nggak bahasa Sunda. Nanti. Gitu. Kemudian mahasiswa Bandung itu tanah Sunda, hei teman-temanku. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan hanya untuk menghormati kebudayaan dan kebatinan Sunda di mana kita berada, istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebenarnya untuk supaya kita jadi orang yang segera mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kita berada, untuk kita bisa hidup memberikan diri kita kepada lingkungan. Nah, jadi PMB saya ulangi kembali, kalau lu nggak ngerti bahasa Sunda, kira-kira siapa gitu. Habis hidup di tanah Sunda, dahar-dahar wae nyebut kejo tengah ya. Jadi ini canda-canda PMB dulu nih. Tapi mendalam banget. Wah, saya segera ingat, waduh bener ya. Kita kalau sebagai orang yang mau maju, mahasiswa PMB gitu kan, dimana senior saya waktu itu kan nggak kurang-kurang. Ada Pak Rahmat Witular, pernah dengar nggak? Nah, harus pernah dengar. Nanti cari siapa Rahmat Witular. Ada Wimar Witular almarhum. Ada senior Kang, adiknya Kang Muhtar Kusuma Atmaja tuh. Sarwono. Kang Sarwono. Saya ingat kakaknya aja. Karena kakaknya yang jadi apa yang hadir pada waktu saya nikah sama Abu 48 tahun yang lalu, Pak Muhtar. Nah, jadi itu senior sambil canda-canda, kadang-kadang candanya juga nggak kira-kira gitu kan, luar biasa lah candanya, edan gitu. Tapi yang satu yang saya sangat terkenal yang terkenal basic mereka itu adalah ingin membuat kita memiliki awareness, sadar diri, sadar lingkungan, sadar tujuan di mana kita berada. Di PMB gitu. Saya ini rada suka disebut jagoan gitu dulu teh. Apalagi ya, tukang gelut, tukang naik gunung, tukang perang, aku sujud perang. Begitu masuk ke PMB, aku diinjak kok. Kepalanya dikiihan, saya dikiihan. Gitu. Kan kita nih, wow, reaksi spontan itu, waduh, ini bisa gua bunuh nih orang nih kalau menghina seperti ini kan gitu. Tapi ini kan organisasi sukarela. Kalau lu nggak suka digituin, jangan masuk PMB dong. Ngerti nggak ini? Salah satu esensi dari organisasi kita ini volunteer, sukarela. Iya. Ya. Zaman sekarang itu zaman protes, apalagi zaman hak asasi manusia. Jangankan diinjak atau dikencingin. Ini asli dikencingin nih, tidak di depan perempuan sih. Enggak, diajak ini loh, tempat sunyi. Saya kira mau dikasih permen. Karena saya kalau sama senioritas sini kasih permen. Gitu. Nanti saya cerita kenapa saya dikasih permen. Tapi kalau sama senior sini bawa ke tempat sepi, jongkok dikencingin asli. Waduh, saya orang yang mudah tersinggung gitu ya. Penyakit saya itu yang paling utama mudah tersinggung, dan kalau tersinggung nggak ditahan-tahan gitu. Nah di situ saya benar-benar diberi kesadaran, oh ini organisasi volunteer. Kalau lu tersinggung, lu keluar aja. Bahkan udah keluar, lu nggak berhak untuk ngajak berantem senior tadi, karena ini atmosfer dari intern PMB. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi volunteerism, kesukarelaan. Itu ya yang nomor satu kita. Nah, kesukarelaan inilah yang membuat Anda bergabung di sini. Nah, karena sukarela kan kita bebas, sebebas-bebasnya itu saya konyol kedua kali tuh.
Saya belajar di Wanadi juga nih, alam bebas. Nah, jadi orang bebas bisa kumaha we kan ke senior, nggak ada. Ke senior itu kita harus hormat. Ya, karena rasa hormat itu adalah bekal yang paling berharga bagi seseorang untuk mampu untuk berinteraksi dengan orang lain dan saling memberi energi nantinya. Ini pendahuluan aja dari saya. Jadi ini PMB sekali lagi organisasi volunteer, ya, dasarnya adalah rasa hormat. Hormat naon apa aing mah dikiihan itu saking hormatnya saya, akhirnya kan saya jadi senior juga, gue juga melonco sama, saking hormatnya saya kepada calon anggota ini, maka saya keras sekeras-kerasnya. Karena kalau saya lembek, saya menjerumuskan saudara-saudara dikira kehidupan ini lembek seperti itu. Kehidupan ini memang penuh sopan santun, tapi kebanyakan basa-basi. Karena sopan santunnya itu biasanya itu transaksional kalau di masyarakat umum. Kita sopan karena kita ingin orang lain sopan kepada kita. Itu udah paling tinggi, itu lumayan. Kita sopan karena ingin kita mendapat sesuatu perhatian. Itu berlaku di umum sekarang. Nah kalau di PMB nggak ada. Harusnya. Saya nggak tahu sekarang seperti apa PMB, udah 58 tahun. Pasti udah ada polusi yang masuk. Karena kita hidup di masyarakat, kita bukan enfaf gitu, kita hidup di masyarakat. Jadi semua penyakit yang ada di masyarakat itu bisa masuk ke PMB. Jadi tugas Kang Adolf sama Kang Arif ini menjadi berat banget sekarang, memberi bekal kepada mereka supaya mereka ini bisa tahan tetap ideal, tahan tetap tangguh gitu ya dalam kebaikan di dalam dunia lingkungan yang semakin mengerikan. Ya kan kita tahu sendiri, apalagi dengan medsos yang begini bebas, kita bisa baca segala sesuatu terjadi di sekitar kita yang dulu mah nggak ketahuan sama kita, jadi kita steril, tetap relatif apa dan steril karena segala tenyaho nggak tahu kebusukan-kebusukan yang ada di masyarakat. Saudara ini membaca kebusukan langsung pada saat kebusukan itu terjadi, jadi tugasnya lebih berat adik-adik ini. Bagi kita juga tugasnya lebih berat, memberi bekal yang tepat. Kang Arif, saya tadi diskusi ini, saya bukan ngomong asal ngomong, saya dapat dari senior saya juga. Kita berniat untuk memberi bekal saking sayangnya kepada adik-adik. Tapi kianya orang misalnya gimana ya, memberi bekalnya yang salah satunya. Bekalnya bagus menurut kita untuk satu situasi yang ini bagus, tapi situasinya beda pisan. Ibarat kita memberi bekal baju panas, wool, bulu tebal gitu kan, supaya tidak kedinginan, padahal mereka mau berjalan di tropikal yang panas matahari gitu. Jadi bekalnya bagus, berniat baik, tapi bekalnya salah. Hareudang pingsan kakak 10 meter. Jadi, nah ini membutuhkan pemikiran yang matang dari kita untuk jangan-jangan kita memberi bekal yang udah nggak relevan lagi nih dengan zaman. Ini hati-hati. Nah caranya apa nih? Caranya adalah Anda harus membekali dirimu sendiri. Hei Jang, Nyai. Jadi jangan pengen diberi bekal oleh senior. Senior itu hanya reference, pengalaman berharganya itu dan sukses dengan pengalaman itu untuk zamannya dan situasi yang sama sekali berbeda dengan Anda nih. Dibutuhkan kejernihan batinnya dan kemauan sama antusiasme. Aku kasih tahu nih, antusiasme itu merasa tertarik secara sadar dan sengaja, tertarik kepada suatu hal yang bahkan kita nggak berkepentingan. Itu quality yang sekarang jarang dimiliki oleh banyak orang. Kita hanya tertarik kepada kalau kita ada kepentingan. Bukannya adik-adik aja, kita senior juga sama. Antusiasme itu barang mewah. Kita hanya antusias kepada yang kita senang. Kalau kita nggak senang, kita nggak antusias. Padahal banyak pelajaran dari yang kita nggak senang itu yang akan berguna bagi kita. Jadi ini hal kedua yang ingin saya sampaikan, antusiasme. Nah di PMB menumbuhkan antusiasme itu keren banget kesempatannya. Kenapa? Karena orang dipaksa untuk antusias. Sebagai pelonco, nggak tahu kalau pelonco tahun ini. Kalau pelonco zaman kita, orang meleng, kamu nggak boleh meleng, lihat saya.
aku sedang bicara nih, itu kepada pelonco. Bayangin selama 2 minggu dari pagi sampai malam, lihat saya. Dia terbiasa untuk antusias. Walaupun yang antusias hanya rangka badannya doang. Nggak apa-apa. Karena rangka ini siap untuk jiwa masuk. Daripada rangkanya bukan gini-gini, mengira jiwa antusias mau masuk ke dalamnya. No. Itulah hebatnya perpeloncoan. Yang kedua ya, nomor 1 volunteer, nomor 2 antusiasme. Boleh catat, ini penting sekali. Dengan antusiasme, nanti saya akan kasih contoh yang ekstrim aja. Mungkin Anda lebih antusias kepada saya karena saya memang ditugaskan untuk bicara, ya itu normal. Di sini banyak pohon, kita nggak antusias sama sekali karena fokusnya ke saya. Nah sekarang saya mengajak Anda antusias pada pohon ini. Pohon itu, ini sengaja nih ditanam sekian puluh tahun yang lalu untuk memberi pelajaran kepada angkatan 2023 PMB. Nunggu besarnya aja kan lama nih. Terus Anda biasa-biasa aja. Lihat pohon ini. Who are you? Jadi ini supaya Anda antusias ya kepada yang saya tunjuk. Karena kalau nggak berkepentingan, nggak tahu sejarahnya, nggak tahu niat itikadnya, kita nggak pengen antusias. Ngapain? Nggak ada perlunya kok. Mahasiswa nggak ada perlunya dengan pohon ini. Kalau Abah mungkin, saya ini insinyur pertanian, saya ini juga pecinta alam, saya ini temannya Erna Witular. Tahu nggak Erna Witular? Satu angkatan dengan saya di PMB, dia pernah jadi Menteri Lingkungan Hidup. Jadi saya ini harus cinta lingkungan karena sobat saya Erna Witular. Ya. Jadi bagi orang seperti saya, pohon ini oke. Tapi bagi anak apa? Nothing. Gitu. Jadi saya cerita, ini sengaja ditanam sini sama namanya Mang Lili. Mang Lili itu pegawai rumah saya dari mulai kecil sampai sekarang punya anak udah gede. Ini ditanam nih, kunaon di belakang. Oke, channel sasi naon nanti Februari tahun 2020. Pak, channel bade sumping mahasiswa PMB. Hebat. Kita belajar antusias ya. Jadi sejak tahun 65 saya jadi pelonco, begitu pelantikan, lulus masa pembinaan, aku menjadi senior. Setiap tahun melonco dan setiap tahun tidak pernah jadi bapak pelonco. Tidak pernah, karena bapak pelonco mah harus organisatoris yang harus bijaksana gitu. Saya lebih senang di lapangan. Jadi penyelenggara acara, masih ada nggak jabatan itu sekarang? Masih. Penyelenggara acara. Kenapa saya senang? Karena saya punya talenta. Apa talentanya? Sok bisa ngabodor walaupun tidak lucu. Penting pisan. Jadi gembira terus sepanjang dari pagi sampai sore itu. Nah, di situ kesempatan saya bicara tentang pohon, bicara tentang macam-macam hal. Jadi setiap tahun Apita jadi penyelenggara acara. Lalu hampir setiap tahun, ini perkenalan aja ya, mungkin nggak ada arsipnya, supaya ngerti aja. Saya ini selalu dinombatkan jadi senior tergalak. Masih itu mah. Coba apa? Pagi-pagi udah ngajak lari. Kalau dulu saya ngajak lari teh, yang ngajak lari atlet atau PMB tapi atlet. Jadi saedanan lebih ke ngaplek. Ngaplek keteteran semua pada nggak kuat. Saya pikir, wah dalam 2 minggu mau ditingkatkan kualitas fisiknya ya. Itu mungkin cara anaknya mah nu aya ge urang keheul we. Karena keheul tuh olahraga tuh nggak seneng gitu. Capek gitu. Jadi waktu saya kesempatan jadi penyelenggara acara bersama penyelenggara acara yang lain, kita berunding. Ini nggak boleh gini nih. Kita harus membekali mereka selama 2 minggu perpeloncoan itu supaya mereka bisa olahraga sepanjang hidupnya. Berarti mereka harus senang olahraga, bukan keheul olahraga. Itu kita bermaksud baik, tapi semuanya menumbuhkan keheul olahraga. Ini dialami oleh Kang Jajan, oleh kita semua nih. Jangan salah. Jadi sejak itu dirubah olahraganya. Pelonci harus di depan, pelonco di belakang. Dengan asumsi pelonci itu lebih lemah. Ternyata peloncina atlet, yang lebih tarik daripada ditahan sama kita, bukan itu.
Jadi maksudnya supaya kita menghormati wanita gitu kan. Jadi kita bareng gitu, nggak boleh ada yang ketinggalan. Jadi bareng kita, nggak perlu terlalu jauh, waktunya aja yang di bareng sama kamu. Pelonci di depan nih, pelonci kau atlet ya, jangan lambat ya, tapi jangan terlalu cepat. Ya, kalau kau berdiri depan dalam satu kelompok, dalam organisasi, kau harus mengukur teman-teman yang lain kemampuannya berapa. Bareng. Dengan harapan setelah perpeloncoan kita senang olahraga. Itu yang genap 7, tahun genap 8. Nggak tahu Kang Janjar nih angkatan seberapa Kang? Genap 8. Genap 8 ya? 8, 69. Genap 9. Mungkin karena tembalan gitu kan. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 baru saya berhenti karena udah lulus, udah banyak keluar kota. Tapi sekian tahun aktifnya lain hari di perpeloncoan dan aktif sebagai penyelenggara acara dengan gelar penyelenggara acara tergalak. Karena nggak ada kompromi saya. DPR. Tapi ada gelar kedua yang saya senang, penyelenggara acara favorit. Terbuku jadinya, empat tergalak tapi favorit. Itu bertahun-tahun itu mungkin ada arsipnya. Jadi rupanya orang senang dihargai, senang dikasih sebagai pelonco aja kita menghargai. Cara menghargai pelonco adalah kita bersikap tegas kepada dia. Itu aja. Jadi karena menghargai kita lemah, itu salah. Nah itu pengantar dari saya lah sebagai PMB-nya. Nah sebagai bukan penutup atau kata-kata kalimat akhir yang untuk mengakhiri kesempatan saya pertama ini, antusiasme itu tadi. Pohon dan antusiasme. Setelah volunteer kita sukarela, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, ya. Tapi kita tahu benar sebagai junior kita ini tukang dititah-titah, ya lumayan loh. Sebagai junior dititah-titah normal kan ya. Kalau di organisasi lain tempat saya satu lagi nggak kenal namanya, sebetulnya di Wanadi, saya ini anggota Wanadi lebih duluan dari PMB, tahun 64 saya masuk Wanadi. Udah setua ini nih, gue jadi aki-aki, bahkan ada beberapa teman yang memimpin perusahaan dan sebagainya. Asal ada senior yang lebih tua dari dia, manena berhak untuk nitah beli rokok. Jadi kita, hayo dianggapnya. Nah, kalau di PMB enggak, begitu Anda udah lulus ini, kita ini setara, egaliter. Enggak. Tapi ada etika yang terjaga sejak perpeloncoan. Nggak mungkin lu ngomong ke Abah, beliin gua rokok. Kehormatan itu sesuai dengan lingkungannya. Kalau di Belanda atau di Amerika mungkin oke-oke aja. Ya kalau nyuruh kepada yang lebih tua. Kalau ini kan Indonesia, Bandung dia teh. Jadi menghormati itu ada ekspresinya yang sesuai dengan lingkungannya. Ngomong hormat tapi ekspresinya enggak, itu salah. Lalu kenapa harus hormat? Karena kalau kita punya hormat, kita punya kesempatan, ya punya hormat, punya antusias, ya punya egaliter tadi. Kita punya kesempatan untuk dapat ilmu sebanyak-banyaknya dari hal-hal yang bahkan kelihatan enggak terlalu berharga. Jadi bekal saya kepada adik-adik ini 3. Volunteer, sukarela, artinya egaliter, kita ini setara di dalam penciptaan, dalam eksistensi. Kedua, hormat, rasa hormat yang tidak transaksional kalau bisa. Kalau sementara transaksional nggak apa-apa, kita bilang juga wadahnya dulu aja, nanti yang sesungguhnya bisa masuk ke wadah itu. Hormat, antusias yang ketiga, ya 3 halnya. Nah, kan namun teteh ngomong ngecoblak aja siapa sebetulnya. Saya ini orang lapangan ya. Saya nggak mau omongan saya nggak berhasil dimengerti oleh sasaran dari ini. Jadi caranya begini, kalau senior saya dulu, saya selalu ini pembukaan saya di mana-mana dan pembukaan
dibawa ke pohon yang udah ditanam sekian puluh tahun yang lalu untuk khusus untuk PMB dan ada biasa-biasa aja. Who are you? Saya bilang. Saya ini dibawa oleh pelatih saya. Seharusnya saudara dibekam. Dibekam itu tutup mulut, tutup hidung di depan ini. Ngerti ya? Kan kemarin dapat kiriman ukuran nafas yang dalam lingkaran itu. Kalau 2 katanya bagus, 5 excellent, 10 mah super. Saya 10, tambah lagi. Saya masih kuat. Saya ini penyelam profesional. Nah, tapi dibekam gini oleh guru saya, oleh pelatih saya di depan pohon ini. 2 menit. Akhirnya bisa. Kenapa? Ngap. Ngap dalam dibekam. Iya. Kalau tuh ngap mendingan. Tambah lagi sedikit, mati kita karena otak kita rusak, nggak ada oksigen. Paham ya? Tahu kan Anda, oksigen ini sedang dibikin oleh ini. Sekarang nih